Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Olivia Claresta yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 31 Mei 2026. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Fakultas Hukum Universitas Pamulang menghadirkan Profesor Harkristuti Harkrisnowo membahas keadilan restoratif dalam KUHP baru. Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang menggelar Seminar Nasional Literature, Linguistic, and Language Teaching ke-13. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang Kampus Serang menyelenggarakan Seminar Nasional Keagamaan 5. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang melaksanakan PKM di LPKA Tangerang dalam rangka upaya edukasi dan motivasi untuk generasi bangsa. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan acara Stadium General Hukum Pidana menghadirkan narasumber utama Profesor Harkristuti Harkrisnowo SHMH PhD. Kegiatan terselenggara pada Selasa 26 Mei 2026 berlokasi di Auditorium Darsono Kampus 2 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Acara ini menghadirkan narasumber utama Profesor Harkristuti Harkrisnowo SHMH PhD yang dikenal sebagai tim perumus KUHP nasional sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Acara turut dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto beserta jajaran Rektorat Universitas Pamulang. Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Taufik Kurohman dengan total peserta sebanyak 2.000 orang. Hadir langsung di Auditorium Darsono dan 1.500 peserta mengikuti secara daring. Sambutan lainnya disampaikan oleh Wakil Rektor 4, Profesor Dr. Oksidafayanto yang menyampaikan pentingnya pembelajaran di luar kelas dan menghadirkan narasumber ahli sebagai upaya meningkatkan mutu akademik di lingkungan S1 Ilmu Hukum Unpam. Pada sesi utama, Profesor Harkristuti memaparkan materi bertema Keadilan Restoratif KUHP baru dan tantangan implementasinya dalam KUHP nasional. Sesi tersebut dipandu oleh Dr. Surya Oktarina, dosen hukum pidana Universitas Pamulang. Antusiasme peserta sangat tinggi terlihat dari sesi tanya jawab yang interaktif serta banyaknya mahasiswa yang berpartisipasi. Dalam nutupannya, Profesor Harkristuti menegaskan bahwa pendekatan restoratif justice dalam hukum pidana Indonesia merupakan perubahan paradigma dari retributif menuju upaya pemulihan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, dan membangun harmoni dalam masyarakat. Beliau menekankan perlunya perubahan pola pikir baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Melalui agenda ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa, khususnya seputar tantangan serta implementasi hukum pidana di Indonesia. Tio Sodewo, Firdaus, dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang melalui program studi sastra Inggris sukses menyelenggarakan The 13th National Seminar on Literature, Linguistic, and Language Teaching atau NASLT. Kegiatan berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026 terlaksana secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Seminar nasional yang mengusung tema Cultural Identity and Resistance Through Literature, Linguistic, and Language Teaching in the Digital Age ini menghadirkan akademisi dan pakar terkemuka dari berbagai perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk membahas tantangan serta peluang pelestarian identitas budaya di tengah perkembangan teknologi digital. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pemutaran profil Universitas Pamulang, serta seremoni pembukaan yang dipandu oleh Diah Iis Adriani SSMPD. Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pamulang. Sesi doa pembuka dilakukan oleh Ustadz Kamil Falahi STHI MPD, laporan Ketua Pelaksana oleh Wiwit Sari Asih SPD MPD, dan sambutan Dekan Fakultas Sastra Universitas Pamulang Triana SSMA. Seminar secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Zaman.
Sesi ilmiah menghadirkan Profesor Dr. Ike Revita sebagai keynote speaker yang dimoderatori oleh Purwanti Taman SSM Hum. Seminar tersebut menghadirkan 3 plenary speaker, yaitu Ahmad Munjid, MA PhD, akademisi dan peneliti bidang sastra serta budaya. Dr. Kendi Kurniati, pakar linguistik dan kajian bahasa, serta Profesor Heri Mulyono, SPD, MPD, PhD, akademisi yang dikenal dalam bidang pendidikan bahasa dan pengajaran bahasa Inggris. Ketiga sesi tersebut dipandu oleh moderator Nurdin SSMPD, Latifah SSMPD, dan M. Akbar Kurtubi Amraj SPDI MPD. Setelah sesi pleno, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi paralel para pemakalah dari berbagai institusi pendidikan. Pada penutupan acara, Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang, Tito Dimas Atmawijaya SPDM Hum, menyampaikan closing statement yang menegaskan pentingnya kolaborasi akademik dalam menjaga eksistensi budaya dan bahasa di era digital. Seminar ini menghasilkan kesimpulan bahwa kemajuan teknologi tidak seharusnya mengikis identitas budaya bangsa, melainkan menjadi sarana untuk memperkuat pelestarian nilai-nilai budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengajaran bahasa. Bagi dunia pendidikan, kegiatan ini memperkaya wawasan akademik mengenai strategi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Sementara bagi masyarakat umum, seminar ini menjadi pengingat bahwa literasi, bahasa, dan budaya merupakan fondasi penting dalam membangun generasi yang adaptif terhadap perubahan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Tio Sedewo, Robi, dan Yuda melaporkan untuk Tasmita Jaya TV. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang Kampus Serang menyelenggarakan Seminar Nasional Keagamaan 5. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Kajian Keagamaan LKK Unpam Serang sukses menyelenggarakan Seminar Nasional Keagamaan 5 dengan mengusung tema Revitalisasi Religiusitas dalam Kehidupan Manusia Era Disrupsi.
Kegiatan berlangsung pada 23 Mei 2026 berlokasi di Aula Lantai 1 Gedung A Universitas Pamulang Kampus Serang. Seminar tersebut menghadirkan ruang intelektual serta spiritual bagi mahasiswa dan masyarakat umum dalam menghadapi tantangan zaman. Seminar Nasional Keagamaan 5 menghadirkan para tokoh besar nasional. Pertama, Kiai Haji Hamdan Suhaimi MA, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Banten. Dan yang kedua, Dr. Iin Ratna Sumirat, yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seminar Nasional Keagamaan 5 Universitas Pamulang Serang dilaksanakan dengan tujuan sebagai bentuk kepedulian terhadap menurunnya nilai-nilai religius di tengah derasnya arus digitalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Era disrupsi tidak hanya membawa perubahan dalam bidang teknologi dan komunikasi, tetapi juga memengaruhi pola pikir, gaya hidup, hingga karakter manusia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, peserta diajak untuk dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan pengetahuan spiritualitas. Religiusitas dinilai menjadi pondasi penting dalam membentuk pribadi yang berakhlak, bijaksana, serta mampu menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern. Seminar Nasional Keagamaan 5 Unpam Serang menghadirkan narasumber yang kompeten dan inspiratif untuk membahas nilai-nilai agama dapat terus relevan serta diterapkan dalam kehidupan manusia masa kini. Antusiasme peserta Seminar Keagamaan 5 terlihat dari keaktifan dalam mengikuti rangkaian kegiatan, diskusi, hingga sesi tanya-jawab yang berlangsung interaktif. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dan generasi muda mampu menjadi pribadi yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas moral dan spiritualnya. Seminar ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa kemajuan teknologi harus diiringi dengan penguatan nilai religius agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, beretika, dan berkeadaban. Tio Sedewo, Marcuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Program Sarjana Universitas Pamulang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan terselenggara pada Kamis 21 Mei 2026 yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 1 Tangerang. Kegiatan diawali dengan persiapan tim dan pembuka resmi yang meliputi menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Ketua Tim Pengabdi, Kaprodi sekaligus dosen pembimbing, serta Kepala LPKA kelas 1 Tangerang. Acara dilanjutkan dengan menyampaikan dua materi utama yang dikemas secara interaktif melalui sesi pemaparan dan tanya jawab bersama para peserta binaan. Dalam upaya menciptakan suasana yang lebih dinamis dan membangun semangat peserta, panitia juga menghadirkan sesi ice breaking berupa permainan edukatif. Selain itu, dilakukan pengisian kuesioner sebagai bentuk evaluasi kegiatan serta penyerahan plakat sebagai simbol apresiasi dan sinergi antara Universitas Pamulang dengan LPKA kelas 1 Tangerang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi, wawasan, serta penguatan karakter kepada para anak binaan agar memiliki bekal positif dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Melalui pendekatan edukatif dan humanis, para peserta diajak untuk meningkatkan rasa percaya diri, membangun pola pikir produktif, serta memahami pentingnya pendidikan dan pengembangan diri. Sebagai penutup, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dan lembaga pembinaan mampu memberikan dampak positif yang nyata. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh peserta binaan, tetapi juga oleh masyarakat secara luas melalui upaya menciptakan generasi muda yang lebih siap, berkarakter, dan mampu berkontribusi secara positif setelah kembali ke lingkungan sosialnya. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan. Tio Sedewo dan Naufal melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang tanamkan literasi pajak berbasis AI ke siswa SMK. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program studi akuntansi perpajakan Universitas Pamulang kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan literasi pajak di kalangan pelajar melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan relevan dengan perkembangan era digital. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh kelas 02 APKE 003 ini berlangsung pada 12 Mei 2026 dengan sasaran kegiatan adalah siswa kelas 11 jurusan akuntansi dari SMK Al-Amanah Kota Tangerang Selatan, Banten. PKM mengusung tema literasi pajak digital dan simulasi pelaporan pajak berbasis AI sebagai basic skill untuk siswa di era industri digital. Program ini dirancang untuk membekali siswa dengan pemahaman perpajakan sekaligus keterampilan digital yang dibutuhkan di dunia kerja modern. Para siswa yang mengikuti rangkaian pembelajaran ini bersikap secara aktif dan interaktif. Dalam pelaksanaannya, materi ini disampaikan mencakup sosialisasi literasi pajak, pelatihan pajak digital berbasis Cortex, serta praktik langsung seperti pembuatan NPWP, pelaporan SPT orang pribadi, dan perhitungan PPh 21. Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada simulasi dunia kerja dan pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam mendukung pembelajaran akuntansi dan perpajakan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga mengedepankan metode pembelajaran yang interaktif melalui presentasi, sosialisasi, praktik, simulasi, sesi tanya jawab, hingga kuis edukatif yang meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif. Adapun tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai perpajakan, memperkenalkan sistem pajak digital yang digunakan di Indonesia, serta membekali siswa dengan basic skill yang relevan untuk memasuki dunia kerja di era industri digital. Hasil dari kegiatan PKM ini menunjukkan dampak positif, di mana siswa semakin memahami konsep perpajakan digital, mengenal sistem Cortex dan DJP online, serta meningkatnya literasi pajak di kalangan peserta. Melalui kegiatan ini, Universitas Pamulang melalui Prodi Akuntansi Perpajakan terus berupaya menghadirkan pembelajaran adaptif, inovatif, dan sesuai kebutuhan industri, sekaligus memperkuat kontribusi nyata dalam mencetak generasi muda yang siap menghadapi transformasi digital di bidang perpajakan. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa terbaik program studi sarjana akuntansi menerima pembekalan dalam acara pembekalan alumni Angkatan 128 sebagai upaya agar lulusan siap menghadapi dunia nyata, baik dalam karir, bisnis, maupun kehidupan sosial. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat 22 Mei 2026 pukul 9 hingga 11.30 waktu Indonesia bagian Barat secara tatap muka di Aula Rektorat Universitas Pamulang. Dalam acara pembekalan alumni kali ini, hadir Kepala Bidang Treasure Study dan Alumni Insinyur Tri Prasetyo Eskom STMkom, Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang, Ajimat SSI MM serta PIC Treasure Study. Turut hadir Septi Hasna Rizky SAK MAK CAP yang saat ini bekerja di SMK Letris Indonesia sebagai Kaprodi Business Management. Dalam kesempatan tersebut, Septi memberikan pengalaman serta insight kepada para alumni Angkatan 128 mengenai dunia kerja yang sangat dinamis dan kompetitif. Peran alumni tidak hanya sebagai output pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan program studi secara berkelanjutan, sebagaimana disampaikan dalam pemaparan materi oleh Wahyu Nurul Hidayati, SE, AK, MAK. Dalam kegiatan pembekalan alumni juga dilakukan simbolis pemberian ijazah dari program studi akuntansi kepada para alumni baru yang akan diwisuda pada periode berjalan. Alumni Angkatan 128 dihadiri oleh 128 peserta dan secara langsung bergabung ke dalam Ikatan Keluarga Alumni Sarjana Akuntansi. Hal tersebut dilakukan agar silaturahmi tetap terjaga serta memberikan banyak manfaat melalui berbagai kegiatan dalam grup tersebut, baik untuk pengembangan diri alumni, institusi, program studi S1 Ilmu Akuntansi, maupun mahasiswa aktif lainnya. Program kerja dan kegiatan kealumnia pun disusun sesuai dengan kebutuhan Lamenba serta Siskemu. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai program studi sarjana akuntansi Universitas Pamulang mengadakan serumpun aksi silaturahmi dan reuni alumni Unpam Akuntansi tadi mengakhiri pertemuan kali ini.
Saya Olivia Claresta mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya, Kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Ya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut Kakak dengan satu akses gitu gimana sih, Kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya, Kak ya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam. Nah, buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses. Nah, di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP dan juga My LSB yang dapat diakses melalui 1.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal 1 Unpamnya ya. Kuliah di hari Kamis aja? Tentu ada dong. Buat kalian yang ingin kuliah di hari Kamis aja, bisa ambil regular check Kamis. Nah, metode pembelajarannya blended learning, yaitu e-learning dan juga tatap muka di hari Kamis. Selamat datang di Universitas Pamulang. Kampusnya keren, biayanya cuma 200.000 per angsuran. Gak ada biaya gedung, tapi fasilitasnya top loh. Kelasnya juga ber-AC dan suasananya pastinya nyaman banget buat belajar. Pastinya udah terakreditasi dong. Selamat daftar. Ayo.